saat mushaf itu di barang dagangan. Misalnya zaman dulu dibawa pakai mobil, kalau sekarang pakai mobil, dulu pakai gerobak atau bahasan. Sekarang kita lanjutkan. Wa al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa yahrumu 'ala al-junub, dan diharamkan atas orang yang sedang keadaan junub. Junub itu apa? Junub itu laki atau perempuan? Dua-duanya. Ini gara-gara bapak juga sih. Ai al-muhdisi hadasan aw saqo. Maksudnya junub itu orang yang sedang dalam keadaan hadas, dan hadasnya ini bisa disebut hadas pertengahan. Kalau kemarin kan hadas kecil, itu ringan, kan? Dianggap ringan. Sekarang orang junub ini disebut hadas pertengahan. Karena apa? Larangan orang yang hadas kecil kemarin berapa? 4. Ya kalau dalam kitab lain 3. Karena antara maspun dan hadrul mushaf itu jadi 1. Kalau dalam kitab-kitab yang lain seperti takrib atau fathul qalb. Tapi Safinah memisahkan antara masun dengan hamlul mushaf, menyentuh atau memegang dengan membawa mushaf. Kemarin sudah kita bahas antara mushaf sama Al-Quran. Beda ya. Al-Quran isinya ininya semua. Kalau mushaf itu ini tulisan yang sudah jadi satu. Itu mushaf. Makanya kemarin ada yang nanya handphone. Di mana handphone? Paling nggak datang. Jadi nggak tahu handphone di mana hukumnya. Nanti tanya Fatih. Ya, sekarang nanti ada hadas yang lebih ini, yang lebih berat, yang ketiga. Karena junub ini tingkatannya itu larangannya naik daripada hadas kecil. Orang kalau ngaji Quran, ya, baca ngaji dalam keadaan hadas boleh? Hadas kecil boleh. Jadi orang ngaji nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, boleh ngaji dengan suara. Tapi kalau orang junub gimana? Boleh kan? Enggak boleh. Tapi kan ada pembahasan khusus. Itu bedanya. Itu tadi hadas kecil, hadas besar. Jadi semakin meningkat. Ini makanya disebut ausat. Nanti ada yang berikutnya seperti haid dan nifas. Itu larangannya lebih banyak lagi. Maka penyebutan di sini ada hadas yang kecil, hadas pertengahan, hadas yang lebih besar. Ahaduha sintatu asya, itu ada 6 perkara. Kalau tadi berapa? 4. Kecil. Sekarang 6 naik. Ahaduha, yang pertama yang dilarang bagi orang yang sedang keadaan junub, as-sholatu, yaitu sholat. Maksudnya apa? Mengerjakan sholat. Lil hadis, menurut penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat yang dilakukan di ghairi tahurin, tanpa keadaan suci. Wala shadaqatan min ghururin, dan juga tidak diterima sedekah dari harta yang tidak halal atau harta haram. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah.
dan dalam Musnad Ahmad atau riwayat Imam Ahmad. Wal ghulul, apa artinya ghulul? Bidomil ghain al-mu'jamah, yaitu ghainnya itu didomahkan dengan satu titik, artinya al-haram, artinya barang yang haram. Haram sama haram beda kan? Sama. Oh sama. Kira masih di haram. Qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat, amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban, jika seseorang tidak mendapati air dan debu saat dia dalam keadaan junub. Ya, ini catatannya apa? Ini orang junub. Kalau normal dia mandi pakai apa? Air. Kalau ada halangan menggunakan air, dia menggunakan debu. Artinya tayamum. Jadi mandi besar itu bisa diganti dengan tayamum kayak tayamum. Kan wudu diganti dengan tayamum. Begitu juga mandi besar bisa diganti dengan tayamum. Jadi ada dua media, air dengan debu. Fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi hali. Ini padahal dia mau sholat, terus nggak dapat air sama debu. Nggak tahu gimana ya. Udah nggak dapat air, nggak dapat debu. Tinggal di mana ya orang? Dikutuk pakai salju bisa. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, dia boleh melakukan sholat. Ini kan dia mau sholat, terus nggak ada air, nggak ada debu, maka dia boleh melakukan sholat dalam keadaan junub. Untuk apa? Untuk menghormati waktu. Ini waktu udah mau habis, dia sholatnya. Dia udah nyari air, kesono nggak ada, debu nggak ada, maka dia sholat untuk penghormatan waktu. Karena waktunya udah mau habis. Ala hasabi halihi, dengan kondisi yang ada. Kondisinya air ada, debu ada, terus dia kondisi junub juga, ya udah sholat aja gitu loh maksudnya. Wa yahrumu alaihi al-qira'atu kharij as-shalah. Terus haram baginya membaca. Ini kan bahasanya dengan sholat pasti ada bacaan-bacaan seperti Al-Qur'an. Dia diharamkan habisnya membaca di luar sholat. Kalau dia di luar sholat kan nggak boleh baca Quran dalam keadaan junub. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholati ma zada ala fatihatil kitab, dan dia diharamkan untuk membaca Al-Quran di dalam sholatnya apa yang ada dari ayat-ayat yang lebih daripada suratul Fatihah. Gitu. Maksudnya apa? Dia baca Fatihah saja atau gimana? Wa hal yahrumu qira'atul Fatihah. Sekarang kembali ditanya sama mu'alif nih, apakah baca suratul Fatihah dilarang? Kan baca Quran nggak boleh tuh orang junub. Nah sekarang keadaan sholatnya aja udah keadaan darurat. Kan darurat, tidak ada air, tidak ada, untuk penghormatan waktu. Gimana dia sholatnya? Maka dia sholat fihi wajhani, dalam keadaan seperti itu maka ada dua pendapat. As-sahih al-mukhtaru annahu la yahrum. Yang benar menurut pendapat yang dipilih, sesungguhnya hal yang demikian itu tidak haram. Untuk apa? Baca Fatihah.